reformasi sekaligus beribadah dari sholat asar dan sekaligus rekreasi. Terutama ibu-ibu dari daerah, orang Jakarta pun masih jarang datang ke Istiqlal menyaksikan masjid yang megah, ya, yang terbesar di Asia. Jadi inilah hasil renovasi. Kalau ada waktu, ibu-ibu bisa berekreasi keliling dan turun ke basement 1-2, dan bahkan ada terowongan silaturahim. Saya sudah berapa kali keliling sejak mulai direnovasi sampai diresmikan. Dan hormati Sekjen Republik Indonesia dan seluruh ketua-ketua yang hadir, Pak Guntur, Pak Andi, yang saya hormati, wabil khusus hadir satu anggota DPD sebagai pengurus dan presiden beliau, Ibu Dr. Misati. Assalamualaikum. Ini Bu. Adik Pak hadir. Assalamualaikum. Maka ibu istri dan wakil gubernur Barat. Kemudian ini wabil khusus Ketua Bidang Pengembangan Profesi Muslimah, Ibu Dr. Maria Ulfa. Ketua Umum BPTKI, Ibu Fat. Ketua Umum BKNF, Ibu Haja Dr. Haja Nuriyati. Ketua Umum POF Mubalika, Ibu Haja Suryati Buas, dan seluruh ibu-ibu pengurus 3 organisasi perempuan Dewan Masjid Indonesia, baik itu di tingkat pusat, di tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten. Dan secara khusus lagi seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini, khususnya dari daerah seluruh Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ini Pak Imam Besar, tadinya Prof. Nasar mau memberikan ceramah, tapi sudah membuat ceramah dari dulu. Kita sudah mengingat, ilmu kita sudah banyak, Imam Besar pun bertambah ilmunya. Jadi nanti Imam Besar juga kebagian, jadi tinggal mandor. Tapi itu semangat daripada ukhuwah yang kita laksanakan pada sore hari ini dan selanjutnya sampai hari Minggu. 3 organisasi Muslimat Dewan Masjid Indonesia ini ada yang akan melaksanakan munas, yaitu POF Mubalika, dan ada yang melaksanakan Rakernas. Nanti mulai besok secara terpisah besok, yaitu yang Rakernas adalah BPTKI dan BKNF. Yang Rakernas juga akan melaksanakan munas, tapi pembukaannya kita satukan. Kenapa kita satukan? Untuk kita menjalin silaturahmi sekaligus ukhuwah Islam. Banyak manfaat. Pertama-tama saya mengapresiasi kehadiran ibu-ibu sekalian. Ternyata ada bapak-bapaknya. Saya pikir 3 organisasi otonom ini hanya ibu-ibu.
kaget itu bapak-bapak ini hadir, saya cek, ternyata ada juga sebagai penasehat BPTKI dari daerah. Dari bapak-bapak yang hadir ini pengurus juga, untuk tidak berseragam seperti ini. Saya baru tahu kalau pengurus muslimat Dewan Organisasi Muslimat Dewan Masjid ini ada bapak-bapaknya. Pak Sekjen nggak pernah cerita seperti itu. Mungkin Pak Sekjen nggak tahu juga. Alhamdulillah. Jadi ukhuwah Islamiyah. Tentu saya minta maaf pada kesempatan yang baik ini karena saya sudah memundur acara ibu-ibu. Seyogianya 2 September mau dilaksanakan program. Tapi ibu-ibu dengan tenang menunggu saya. Saya sudah bilang silakan aja, tapi katanya tetap menunggu saya. Sudah, saya kembali di atas tanggal 10 saya sampaikan. Karena saya berkeliling dalam rangka juga untuk ukhuwah. Tadi saya sudah laporkan ke Imam Besar bahwa perjalanan saya bukan perjalanan jalan-jalan, tapi perjalanan silaturahim, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah. Karena di negara orang tidak ada ukhuwah watoniyah, hanya Islamiyah dan insaniyah. Jadi itu, ibu sekalian, sekaligus saya informasikan bahwa ini saya bekerja di banyak foundation. Jadi saya harus melaksanakan tugas. Ini sudah tertunda 3 tahun. Undangan ini saya harus datang ke beberapa negara karena saya bekerja di 2 foundation internasional, satu di ASEAN, satu di dunia. Ini terus di dunia. Satu lagi di Islamic Law, di Malay Islamic Law. Saya sebagai Vice President 26 negara. Ini kebetulan sedang ada kongres di Kanada. Nah, saya tidak berangkat, ini berangkat hari ini karena saya harus memenuhi janji saya ini untuk bersama-sama melaksanakan Rakernas dan Munas. Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini dan tentu sedikit pengalaman perlu saya sampaikan. Saya kemarin ke Islamic Foundation yang di Prancis, Islamic Foundation yang di Amerika, di New York. Saya juga bertemu dengan umat Islam yang berasal dari Indonesia di Masjid Al-Hikmah di kawasan Queens, New York. Dan saya ketemu dengan majelis taklimnya seperti ini. Cuma di sana tidak ada BPTKI dan wali yang ada majelis taklim. Semangat sekali ini yang cukup banyak. Ada kira-kira 1.000 lebih. Saya juga ke Islamic Center di New York, saya ke Islamic Foundation di Geneva, dan terakhir ke Islamic Foundation di London. Itu tugas-tugas saya di bekerja di Islamic Foundation kedua. Sudah lunas, dan saya sudah kembali ditutup dengan ibadah buka. Setiap kita pergi di daerah kita. Bapak sekalian, ibu-ibu ini adalah membidangi 3 organisasi otonom. Jadi kata saya bukan badan otonom, organisasi otonom. Kalau dicatat, jadi ini dirubah Pak Sekjen apa organ dari dulu organisasi otonom. Kelihatannya lebih gagah kalau organisasi lebih luas jangkauannya dibanding
organisasi ekonomi. Ini adalah intinya adalah membidangi pembangunan sumber daya manusia. Ingat ibu bahwa bangsa kita ini sekarang penduduknya 273 juta. Penduduk nomor 4 di dunia setelah China, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Dari 273 juta penduduk Indonesia, hampir 200 juta umat Islam. Umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Nomor dia adalah India, 180 juta. Baru Pakistan, baru Bangladesh. Jadi negara Jazirah Arab itu adalah penduduk Islam yang tidak besar. Digabung seluruh penduduk Islam di Jazirah Arab, negara-negara Islam yang ada di Jazirah Arab dan Afrika Utara, lebih banyak penduduk umat Islam Indonesia. Jumlahnya 200 juta, hampir 197,3 juta. Kita sudah ikut melalui riset kita berdata. Jadi betapa potensinya umat Islam bukan hanya bisa memberikan warna kepada bangsa Indonesia, tapi bisa memberikan warna kepada dunia. Saya waktu mau datang ke Geneva kemarin dikasih kabar itu sudah sibuk Islamic Foundation of Geneva bahwa ada salah satu tokoh Islam mau datang di mana penduduk Islam yang paling besar di dunia. Itu datanya mereka sudah punya. Jumlah masjidnya hampir 1 juta. Ya, masjid di negara manapun yang jumlah masjid hampir 1 juta. Dikumpulin seluruh negara-negara di Jazirah Arab. Lebih banyak Indonesia. Ini Prof. Nasar sudah keliling dunia. Beliau paling sering ke Amerika dan negara-negara barat. Berceramah, berdakwah, bersosialisasi, baik itu sesama umat Islam maupun kepada umat lain. Dan itu kita lakukan sekarang. Kenapa? Supaya umat Islam ini lebih dikenal, lebih mencerminkan nuansa. Sebagai umat Islam Indonesia bukan hanya mencerminkan nuansa Islam dan menyinari seluruh dunia, tapi memberikan cerminan tentang budaya bangsa Indonesia yang kita kenal dengan budaya gotong royong, yang punya Pancasila, yang mempunyai Bhinneka Tunggal Ika, yang lebih kaya dibanding dengan negara-negara atau umat-umat Islam di negara lain. Saya ini adalah the Vice President Melayu Islamic Forum, 26 negara di dunia, tapi tetap selalu Indonesia yang menjadi pemikiran panutan. Oleh karena itu, ini tantangan bagi kita, terutama ibu, terutama 3 organisasi. Kenapa? Akan mendidik ya, BPTKI, Waliko, atau BKMN, semuanya itu mendidik. Semua mendidik. Menghasilkan tunas-tunas baru, generasi penerus bangsa Indonesia dan generasi penerus keumatan, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Oleh karena itu berat sekali beban kita, ibu-ibu sekalian, terutama ibu-ibu, yang paling berat. Karena
BPPKI Taman Nasional seluruh Indonesia. Berapa jumlahnya? Banyak sekali. Kemudian wali ini berceramah di mana? Ibu-ibu yang wali. Kemudian BKMM majelis taklim masjid, majelis masjid. Jadi, oleh karena itu tantangan ini harus kita tekuni bersama, kerjakan bersama-sama untuk menghasilkan generasi sumber daya manusia yang utuh. Ingat, kita ini Indonesia emas itu 2045, tinggal 20 tahun lagi. Sekarang 2022, tinggal 23 tahun. Kita akan menyongsong 100 tahun Indonesia. Sebelumnya 8 tahun yang akan datang 2030 kita akan menyongsong generasi demokrasi, demografi, bonus yang kita kenal dengan bonus demografi. Anak-anak muda kita, adik-adik kita akan memegang tempat-tempat strategis dari seluruh aspek kehidupan bangsa. Aspek kehidupan dalam konteks beragama, di bidang ekonomi, di bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, teknologi, macam-macam. Itu akan dipegang oleh bonus demografi di tahun 2030, yaitu 76% akan dipegang oleh generasi muda yang umurnya 55 tahun ke bawah. Jadi bukan lagi Ibu Fat, bukan lagi saya sudah 60 tahun, bukan lagi Prof. Nasr, tapi generasi. Oleh karena itu, pada acara sore hari ini itu, yaitu Munas akan bergenerasi adalah momentum yang tepat untuk menyatukan visi, menyatukan misi kita sebagai bangsa Indonesia, anak bangsa Indonesia, dan sebagai umat yang dimana adalah Indonesia adalah umat terbesar di dunia dan penduduk Islam terbesar di Indonesia, menjadi tanggung jawab besar atas keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara, dan tanggung jawab besar atas keberlanjutan generasi umat Islam yang unggul. Saya selalu katakan kalau saya datang ke bicara di universitas atau pesantren atau di mana, bahwa jadilah santri, luluslah sebagai santri, luluslah sebagai sarjana Islam, sebagai pendakwah, tapi jadi dokter pendakwah, jadi jadi insinyur, bisa merenovasi istiqlal, pendakwah juga. Kemudian dia jadi pilot, tapi dia santri. Jadi saya tunjukkan kepada manusia, karena tantangannya sangat besar, sangat kompetitif persaingan kita. Karena jumlah umat Islam sangat besar di Indonesia, maka cermin daripada bangsa itu ada di umat Islam, tanpa mengatakan dari umat lain. Oleh karena itu, kuat, akhlak, pendidikan, baik Polri maupun itulah yang perlu saya gugah kepada ibu sekalian, khususnya yang akan melaksanakan Munas dan melaksanakan Rakernas. Semoga pelaksanaan Munas selama 3 hari dan Rakernas selama 3 hari berjalan dengan baik, dan doa-doa kita selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Munas
Mubaliko, Rakernas BKNN dan Rakernas DKI saya nyatakan secara resmi.